Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini masih seputar dugaan perselingkuhan suami Cut Keke dengan wanita bersuami. Terbaru, pelapor ungkap sosok MA. Benarkah yang dimaksud adalah suami Cut Keke? Dan benarkah sang pelapor mendapatkan intimidasi dari pihak lawan? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, belakangan nama suami Cut Keke dikait-kaitkan dengan isu perzinahan yang dilakukan seorang wanita bersuami. Dugaan bermula ketika seorang pria berinisial AS melaporkan istrinya main serong dengan suami seorang artis berinisial MA. Sontak saja, dugaan pertama mengarah kepada suami Cut Keke. Namun tampaknya dugaan itu dibenarkan oleh pengakuan AS sendiri nih Besti. Saat hadir memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya baru-baru ini, AS dengan gamblang menyebut bahwa pria yang bermain serong dengan istrinya itu bernama Malik. Hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya. Benarkah pria yang dimaksud adalah suami Cut Keke? Namun sayang, hal tersebut masih jadi tanda tanya besar. Karena saat ditanya lebih lanjut, kuasa hukum AS mengatakan bahwa identitas pelapor, khususnya pria bernama Malik tersebut, masih harus dirahasiakan guna membantu jalannya penyidikan. Alih-alih membenarkan dugaan, kuasa hukum AS Aripat mengungkapkan bahwa kliennya baru saja memberikan klarifikasi hingga menyerahkan bukti kepada penyidik Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 28 pertanyaan yang berhasil dijawab AS untuk membuktikan tuduhannya kepada sang istri. Agenda hari ini itu adalah kami memenuhi undangan klarifikasi dari pihak penyidik Polda Metro atas laporan daripada klien kami Pak Aris ya atas dugaan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi sebagaimana disebut pada pasal 411 dan 412 KUHP nasional. Gitu. Jadi tadi kami diberikan pertanyaan kurang lebih 28 pertanyaan, ya 20-an pertanyaan ya, 20 lebih, hampir 30. Yang pada prinsipnya isinya dari identitas, hubungan hukum ya, dasar laporan. Ya kan, ditanya bukti-bukti, ya kan, bukti yang kami ajukan, saksinya siapa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan yang kami ajukan dan bukti-bukti yang kami rasa sudah cukup, kami ajukan, saksi-saksi pun juga yang dapat memberikan keterangan. Lantas bagaimana dengan penyelesaian secara kekeluargaan alias damai? Apakah AS masih membuka pintu maaf tersebut? Atau apakah kasus yang sudah bergulir di meja hukum akan terus diproses sampai akhir? Ya klien saya merasa sakit hati ya, gimana coba kalau teman-teman punya istri, terus istrinya ada dugaan-dugaan tindak pidana seperti ini kan pasti marah ya gitu ya. Jadi ya sakit hati ya, kecewa gitu ya, kurang lebih. Ya sementara kan kita masih sakit hati ya, namanya orang ya mungkin nanti kita lihat lah gitu. Prosesnya berjalan kan, namanya diskusi kan. Ternyata nih Besti, AS tak hanya membuat laporan polisi, melainkan sudah melayangkan aduan ke Propam Mabes Polri atas dugaan intimidasi yang ia terima dari salah seorang anggota polisi yang diduga keluarga istrinya. Saya nggak tahu sore atau apa, tapi yang pasti hari ini itu klien saya dihubungi oleh keluarga daripada istrinya yang informasinya si anggota polisi. Jadi salah polisi dan disampaikan agar mencabut laporan itu agar sudah tidak usah panjang. Tapi klien saya merasa itu seperti sebuah tekanan, seperti sebuah adanya hukum. Dia merasa terintimidasi. Dan kami sudah melaporkan juga ke Propam Mabes Polri, juga sudah kami laporkan. Kenapa? Kemarin.
Informasi selanjutnya ada Sule yang buka suara terkait tidak hadir di pernikahan Natalie Holscher. Benarkah Sule sengaja tidak hadir? Dan benarkah ada kekhawatiran sosoknya sebagai ayah kandung akan digantikan suami Natalie Holscher? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia informasinya. Besti, baru-baru ini sorotan publik tertuju pada pernikahan kedua Natalie Holscher dengan Arif Fadli atau yang akrab disapa Aripat. Bukan hanya soal kemewahan acara pernikahan mereka, melainkan kehadiran sosok Aripat di antara Sule dan anaknya Azam jadi pertanyaan. Ananda Arif Fadli bin Sunyoto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ananda Natalia Holscher binti Maria Magdalena dengan mas kawin berupa uang Rp2.272.026 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Natalia Holscher binti Maria Magdalena dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah? Alhamdulillah, barakallahu laka. Sedikit publik yang khawatir jika Aripat akan menggantikan sosok Sule sebagai ayah di mata Azam. Terlebih Sule dikabarkan tak mendapatkan undangan secara resmi dari sang mantan istri nih Besti. Enggak hadir ya? Enggak hadir, karena enggak diundang. Oh, berarti belum AMC, enggak ada undangan datang ke akangnya? Enggak ada sama sekali. Jadi berita-berita di sana itu bohong. Kita enggak hadir karena tidak ada undangan. Ya nggak apa-apa, anak menilai sendiri kok. Iya dong. Yang penting kita masih tetap mempunyai kewajiban untuk anak saya. Kan saya fokus ke anaknya, bukan ke ibu bapaknya. Apa yang harus ditakutkan? Apakah kita harus ribut di media sosial? Itu anak saya harus tinggal di tempat saya. Ya, ngapain? Ya udah, mendingan dengan menitipkan aja udah. Syukur alhamdulillah, toh Ajam ada di tempat saya pun mungkin Ajam juga tidak akan terpegang setiap saat. Toh di rumahnya juga kan mamahnya juga kerja. Yang penting kan ikatan batin, kita saling menjaga. Ada apa-apa juga mamahnya masih ngasih tahu kok. Sekarang dia udah menikah juga mungkin izin sama suaminya, ngasih tahu ayahnya. Dan Natalie sudah memperlihatkan kedewasaannya. Udah segitu. Apa yang harus dipermasalahin lah, udah capek lah. Meski tidak diundang dan tidak menyaksikan secara langsung pernikahan sang mantan istri, Sule tak mau ambil pusing. Bukan soal cemburu, hanya saja ia menghargai keputusan Natalie sejauh hubungan dan komunikasi mereka masih terjaga. Karena yang terpenting bagi Sule bukan hanya soal Natalie bahagia dengan suaminya yang sekarang, melainkan putranya Azam yang tidak kehilangan sosok ibu dan ayah kandungnya. Dengan begitu, Sule juga berharap Natalie tetap memberikan akses penuh kepadanya untuk bertemu dirinya sebagai ayah kandung Azam. Meskipun saat ini ia sudah memiliki keluarga baru. Dan Sule juga dengan tegas memperingatkan suami Natalie agar tidak melewati batasnya sebagai ayah sambung bagi Azam. Ya, lewatkan Natalie. Kan tidak mungkin juga dianya yang mau berkomunikasi, memberitahukan tentang keberadaan anak saya di situ. Kan ada mamahnya. Itu bukan koridor dia. Dan saya pun tidak ada haknya untuk menanyakan. Dengan komentar itu pun kan saya sudah menitipkan. Itu kan salah satu komunikasi secara tidak langsung, ya kan? Yang terpenting jangan menjadi sebuah masalah. Itu saling menjaga perasaan. Ya takdirnya sudah seperti ini, ya mau gimana? Kita harus saling mendoakan yang baik-baik biar doanya juga berbalik baik. Tadi juga mamanya video call pas di rumah sakit, video call ngasih tahu. Tetap dari mamanya selalu ngasih tahu apapun itu, berarti tidak ada batasan. Akan tetapi mungkin untuk saat ini berbeda dengan sebelumnya. Saya mungkin izin dulu bagaimana kalau ada papanya, takutnya ada sesuatu hal itu ya selalu izin lah saya. Kalau masih ada papanya, kalau tidak berkenan
ya nanti saya bisa besok lagi. Paling nggak seperti itu. Tapi sejauh ini pernah Kalau saya mah nggak masalah. Kalau saya mah nggak masalah. Ibaratnya ada pun ya kita silaturahmi aja. Tidak ada yang dipermasalahkan. Sule juga mengaku sangat bahagia nih Besti ketika melihat sang mantan istri menjalani kehidupan biduk rumah tangga yang baru. Meski Natalie menikah lebih dulu, Sule mengaku tidak cemburu. Baginya, pernikahan bukan soal siapa yang duluan, melainkan soal pasangan yang tepat. Oh dulu sebelum menikah, sebelum sama yang inilah gitu. Ya saya cuma ya hati-hati aja lah. Maksudnya tetap berwaspada gitu, untuk kedepannya. Yang penting kan happy lah gitu kan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dicari, ya kamu ciptakan saja. Kan nggak perlu ngapain kita panas-panasan dalam hal seperti ini. Pernikahan tuh bukan sesuatu hal yang gampang lah. Ya santai aja. Kita ikut bahagia aja lah. Dengan adanya Ajam juga di situ kan kita harus ikut bahagia. Kalau mamanya bahagia kan Ajamnya juga bahagia. Ya, saya juga bahagia. Ya kan seperti itu. Di tengah doa-doa baik dan harapan Sule itu, sorotan publik juga ternyata tertuju pada kasus hak ahli waris anak sambungnya, Bintang nih Besti. Benarkah Sule sudah tidak mau ikut andil dalam permasalahan tersebut? Dan benarkah Sule lebih memilih menyibukkan diri dengan kembali reuni bersama grup lawak SOS? Intinya kita ada silaturahmi lah sebulan sekali lah. Ya seneng lah, makanya kita bikin kumpul mereka ya karena saya pengen seneng lah. Karena saya senang lah kumpul sama mereka. Lalu, apa yang membuat Sule ingin kembali membangkitkan grup lawak yang terdiri dari Sule, Oni, dan Oki tersebut? Benarkah ia ingin melestarikan budaya komedi zaman dulu di tengah menjamurnya para komedian jebolan stand-up komedi? Oh ya berbeda lah. Kalau dulu kan kita grouping. Kalau sekarang kan udah zamannya stand up komedi. Tapi kita tetap mempertahankan lawak ini. Semoga bisa kembali lagi lah komedi-komedi slapstick seperti kita lah. Komedi-komedi jadul tetap kita pertahankan gitu. Walaupun kita tidak tidak lupa untuk bagaimana caranya kita mengikuti zaman. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.